Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, kita lanjutkan untuk proses input dokumen transaksi untuk Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada bukti transaksi nomor 25. Nah, saya rasa untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 26. Oke, untuk bukti transaksi nomor 26 di sini ada laporan produk selesai untuk pesanan TK022. Nah, dari adanya laporan produk selesai, tentunya ini akan disertai dengan kartu harga pokok pesanan. Itu untuk kartu harga pokok pesanan itu terlampir pada bukti nomor 27. Sehingga untuk dokumen nomor 26 ini berkaitan dengan dokumen nomor 27. Oke, adanya produk selesai atau laporan produk selesai dari dokumen nomor 26 ini, kita lihat bahwa untuk menyelesaikan pesanan TK022 ini menghabiskan biaya biaya sebagai berikut. Ini tergambar dari kartu harga pokok pesanan bukti nomor 27. Untuk biaya-biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan pesanan TK022 ini menghabiskan biaya bahan baku ini 3 juta dan 5.375. Ini sudah kita catat ya, biaya-biaya atau pemakaian atas biaya ini sudah kita catat pada transaksi nomor 15 ya, bisa kalian cek. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu untuk yang 8.800.000 ini sudah kita catat di dokumen nomor 20. Ini pun bisa kalian kalian cek di dokumen nomor 20. Kemudian untuk BOP atau BOP yang dibebankan di sini ini ternyata belum kita catat dari kartu harga pokok pesanan, ini belum kita catat ke dalam jurnal, sehingga dari kartu harga pokok pesanan ini maka yang perlu kita lakukan pencatatan yang pertama adalah BOP yang dibebankan ini, yaitu 1.200.000 dan 2.150.000, sehingga total di sini kalau kita hitung ini adalah 3.350.000. Sehingga yang pertama ini akan kita catat dulu ke dalam jurnal. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Kita masuk ke akun, lalu masuk ke record journal entry. Kita masukkan di sini untuk buktinya adalah TK, buktinya kita lihat di sini ya. Nomor buktinya adalah nomor 01 LPS produk jadi. Ya, 01 kita lihat di dokumen nomor 26 ya, 01 garis miring LPS LPS laporan produk selesai. Kemudian tanggalnya ini kita bisa lihat tanggal 17 ya, 17 Desember 2021. Keterangannya di sini kita bisa masukkan adalah untuk kartu kartu harga pokok pesanan ya. Kartu ya seperti ini. Kemudian jurnal untuk mencatat adanya BOP yang dibebankan ini itu adalah kita masuk ke good in process ya, factory overhead cost. Kita masuk kode 5 good in process factory overhead cost, berarti yang ini. Oke, jumlahnya di situ kita masukkan jumlah yang ini 3.350.000 ya, seperti ini. Good in process factory overhead cost pada applied factory overhead cost. Kita masuk kode 5 pun. Ya, applied factory overhead cost. Ya, ini jumlahnya sama yaitu 3.350.000. Ya, seperti ini. Kita jumlahkan yang ini ya, berarti 3.350.000. Oke, lalu yang selanjutnya setelah kita sudah catatkan untuk BOP yang belum dicatat ke dalam jurnal, maka selanjutnya kita akan catat untuk adanya produk selesai ini otomatis akan menambah persediaan produk jadi. Oke. Total keseluruhannya adalah 20.525.000. Ini dulu total untuk harga pokok dari produk jadi yang sudah diselesaikan untuk pesanan TK022 ini. Oke, adanya produk selesai itu otomatis akan menambah produk jadi. Nah, untuk produk jadinya pun kita akan catat di sini langsung. Kita akan langsung jadikan satu di sini. Yang pertama, adanya produk selesai otomatis akan menambah persediaan produk jadi, finish good inventory. Oke, kemudian untuk totalnya sendiri kita bisa ambil yang ini. Ya, taruh di sisi debit 20 juta 525.000.
Ya, seperti ini. Lalu adanya produk jadi ini akan bertambah dari komponen-komponen ini. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Ini akan kita catat sebagai good in process raw material expense. Ya, good in process raw material expense masuk kode 5, good in process raw material expense. Ini kita ambil nilainya untuk yang ini berarti 8 juta. Berapa ini? 8 juta 375 ribu. Ya, kemudian yang kedua untuk BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, ini akan kita catat good in process direct wages expense. Good in process direct wages expense. Oke, di situ nilainya kita ambil jumlahnya adalah yang ini berarti 3.350.000. Dan yang terakhir untuk BTKL ini yang berarti yang ini ya, berarti yang ini 8.800.000. Ya. Dan untuk yang BOP-nya kita akan catat ke dalam good in process factory overhead cost ya. Good in process factory overhead cost. Berarti yang ini. Oke, nilainya baru kita masukkan yang ini, 3.350.000. Ya, seperti ini. Ini adalah jurnal untuk mencatat kartu harga pokok pesanan dari TK022 ini. Kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record. Oke, itu dokumen nomor 27 dan 26 ya. Jadi 26 ini adalah laporan produk selesai. Sedangkan untuk dokumen nomor 27 ini adalah gambaran untuk biaya-biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan pesanan TK022. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya untuk kita masuk ke dokumen nomor 28. Di sini ada faktur penjualan. Ini adalah penjualan kepada PD Rizky ya. Nah, untuk mencatat adanya transaksi penjualan ini, kita akan masuk ke dalam sales ya, masuk ke tab menu sales, lalu kita masuk ke enter sales karena di sini faktur berarti penjualan kredit di sini. Oke, di sini kita jual kepada PD Rizky, kita ambil untuk PD Rizky ya, berarti yang ini use. Lalu terminnya otomatis di sini 2/10 N30 otomatis sudah masuk di sini. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya atau nomor fakturnya, di situ adalah 013/FP. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember 2021. Oke, kita masukkan nilai penjualannya, di situ dijual 130 setel. Ya, dengan nama produknya adalah di sini seragam olahraga. Untuk seragam olahraga sendiri di sini adalah untuk pesanan TK berapa ini? Untuk pesanan olahraga itu berarti untuk olahraga untuk pesanan TK019 ya. Ya, ini kita ambil use. Oke. Di sini dijual dengan harga 225.000 ya. Sehingga total kita lihat di sini ada 29.250.000. Ini total penjualannya dengan PPN di sini 10% yaitu 2.925.000 sudah sesuai, sehingga total di sini untuk piutang dagang adalah 32.175.000. Oke, kalau sudah seperti ini langsung kita record. Ya. Selesai dokumen nomor 28, kita masuk ke dokumen nomor 29. Oke, otomatis 29 ini adalah gambaran kartu harga pokok pesanan dari dokumen nomor 28. Jadi setiap adanya transaksi penjualan otomatis akan disertai dengan kartu harga pokok pesanan. Nah, untuk dokumen nomor 29 ini adalah harga pokok dari barang yang dijual dokumen nomor 28 ini. Sehingga untuk harga pokoknya sendiri ini akan kita catat ke dalam jurnal umum, yaitu masuk ke tab menu akun, lalu record jurnal entry. Oke, sekarang kita masukkan buktinya di sini adalah kita lihat di dokumen nomor 28 yaitu 013/FP. Tanggalnya masih tetap gunakan tanggal ini berarti 18 Desember 2021. Oke, di sini adalah kartu harga pokok pesanan ya keterangannya. Ya, kartu harga pokok pesanan. Ya. Lalu jurnal untuk mencatat adanya harga pokok pesanan atau harga pokok dari barang yang dijual adalah cost of goods sold. Kita masukkan akun cost of goods sold kode 5. Ya, berarti yang ini.
Nilainya kita lihat di sini yaitu 21.200.000. Jadi cost of goods sold pada finished good ya. Otomatis adanya penjualan akan mengurangi nilai persediaan. Ya, nilainya pun sama yaitu 21.200.000. Kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah seperti ini langsung kita record. Ya, selesai dokumen nomor 29. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 30. Di sini ada voucher kas kecil. Seperti di awal bahwa voucher kas kecil tidak perlu kita catat, kita lewati. Lalu dokumen nomor 31 ada kembali laporan produk selesai. Ya. Laporan produk selesai untuk pesanan TK021. Di mana di sini untuk laporan produk selesai, untuk biaya-biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan pesanan TK021 itu tergambar di dokumen nomor 32. Ya, seperti tadi halnya bahwa untuk laporan produk selesai ini, maka bisa kita lihat untuk biaya yang dikeluarkan, itu gambaran harga pokok barang yang diselesaikan ini. Kita lihat, kita telusuri sama-sama. Kita ingat bahwa TK021 itu masuk ke dalam barang dalam proses bulan sebelumnya. Sehingga sebagian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh untuk menyelesaikan pesanan TK021 itu sudah kita catat. Seperti misalnya biaya bahan baku ini. Ini di awal sudah kita catat ini di tanggal 1 dan tanggal 4 kalau nggak salah. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung ini adalah terkait dengan pembayaran untuk perhitungan jam kerja. Ini pun sudah kita catat yang ini kalau tidak salah ini di tanggal 13, dokumen nomor 13 ya, dokumen nomor 13 dan dokumen nomor dokumen awal tanggal 1 ini kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian untuk BOP-nya sendiri yang 11 juta ini sudah kita catat juga di dokumen tanggal 1 atau dokumen nomor 1 yang ini. Sedangkan untuk BOP yang dibebankan yang belum kita catat adalah yang 40% ini. Yang kedua yang 6.977.000 ini yang belum kita catat, sehingga sebelum kita mencatat adanya penambahan produk selesai di sini atau produk jadi, maka kita harus catat dulu untuk BOP yang dibebankan yang belum dicatat ini. Oke ya, jadi untuk mencatat ini kita akan masuk ke tab menu akun, lalu kita masuk ke record journal entry. Oke, seperti ini. Yang pertama kita catat dulu. Ya, kita masukkan datanya sesuai dengan dokumen nomor 31. Ini adalah 02 garis miring LPS, tanggalnya masih 18, keterangannya adalah laporan produk selesai ya. Sorry, kita ambil catatan yang ini, kartu harga pokok pesanan. Oke, jurnal yang pertama untuk mencatat adanya BOP yang dibebankan yang belum tercatat ini, itu akan kita catat dengan good in process ya. Good in process factory overhead cost. Good in process factory overhead cost berarti yang ini. Oke, nilainya adalah kita lihat di sini 6 juta ya 977.000. Ya. Good in process factory overhead cost pada applied factory overhead cost. Applied factory overhead cost. Nilainya sama yaitu 6.977.000. Ya, kemudian setelah BOP yang dibebankan ini sudah kita catat, baru kita akan catat secara keseluruhan adanya penambahan produk jadi ke dalam persediaan ini. Itu menghabiskan biaya-biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan BOP ini. Oke, kita akan catat di jurnal untuk mencatat adanya penambahan persediaan produk jadi. Itu adalah finished good inventory jurnalnya ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa adanya laporan produk selesai otomatis akan menambah persediaan produk jadi. Di sini totalnya adalah 91.719.500. Ini total adanya penambahan produk jadi. Nah, kemudian adanya penambahan produk jadi ini dipengaruhi atau menghabiskan biaya-biaya, yaitu pertama biaya bahan baku. Ini akan kita catat sebagai good in process raw material expense. Good in process raw material expense. Ya, berarti yang ini. Kita lihat di sini jumlahnya adalah 44.942.500 ya.
Kemudian yang kedua, adanya produk jadi itu menghabiskan biaya tenaga kerja langsung. Ini akan kita catat sebagai good in process direct wages expense, yaitu menghabiskan biaya 28.800. Ya, kemudian yang terakhir, adanya produk jadi bertambah itu menghabiskan biaya untuk BOP, ini akan kita catat ke dalam good in process factory overhead cost. Good in process factory overhead cost ini menghabiskan biaya 17.977.000. Oke, sehingga kita tap ke bawah, otomatis out of line-nya 0. Kalau sudah seperti ini, artinya jurnal yang kita buat untuk mencatat adanya kartu harga pokok pesan ini sudah benar. Kalau sudah seperti ini, bisa kita record. Oke. Oh, sorry. Kita record ya. Oh, ada selisih ternyata. 17.777.28.844 942.500 977. Ini ada selisih ternyata 91.719. Oh, ini kurang, ini salah ya, seperti ini. Oke, kita record ya. Selesai dokumen nomor 32. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 33. Di sini ada surat order. Karena sifatnya baru order, ini tidak perlu kita catat. Kita masuk ke dokumen nomor 34. Ini ada bukti permintaan pemakaian bahan baku. Di sini ada untuk memproses pesanan TK023, maka di sini diminta untuk permintaan pemakaian bahan. Yang pertama ada Oxford dan Pharmatek, ini masuk dalam kategori bahan baku. Dan kemudian ada bahan penolong, ini masuk dalam kategori biaya tenaga kerja atau BOP yang dibebankannya. Di sini masuk di dalam BOP yang sesungguhnya, untuk biaya bahan penolong ini. Nah, untuk mencatat adanya bukti permintaan pemakaian bahan ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Kita masuk ke tab menu akun, lalu record jurnal entry. Kita masukkan nomornya 03 garis miring BPPB ya, garis miring 12, tanggalnya tanggal 19 ya, 2021. Ini adalah permintaan bahan. Oke, yang pertama untuk mencatat permintaan bahan baku ini untuk Oxford dan Pharmatek ini akan kita catat ke dalam good in process raw material expense. Oke, good in process raw material expense kode 5. Berarti yang ini. Oke, di sini diminta untuk bahan bakunya adalah 24 dan 2.040 dan 3.655. Ini kalau kita jumlahkan berarti ketemu 5.695 ribu. Ya, kemudian permintaan yang kedua adalah untuk bahan penolong. Ini akan kita catat ke dalam actual factory overhead cost. Actual factory, berarti yang ini. Yang ini. Ya, ini jumlahnya adalah berarti yang ini 750.000. Oke, sehingga adanya permintaan bahan baku dan bahan penolong otomatis akan mengurangi persediaan bahan baku, yaitu raw material inventory. Nilainya sama dengan yang ini 5.600 ya. Berapa tadi? 695.000. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua, adanya bahan penolong otomatis akan mengurangi persediaan bahan penolong atau komponen inventory. Ya, nilainya 750. Oke, kita tap ke bawah 0, lalu kita record. Ya, selesai untuk dokumen nomor 34. Kita masuk ke dokumen nomor 35. Oke, di sini ada pembayaran atas perlengkapan voucher kas kecil. Kita lewati ya, kita tidak perlu catat untuk voucher. Kita masuk ke bukti kas keluar, dokumen nomor 36. Ini ada pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu ketiga.
Nah, biasanya jika ada bukti kas keluar untuk pembayaran perhitungan gaji dan upah, sebelumnya biasanya ada perhitungan jam kerja, tapi di sini tidak ada. Walaupun tidak ada, tetap adanya perhitungan jam kerja harus kita perhitungkan. Yang pertama, sebelum kita mencatat pengeluaran ini akan kita buat dulu atau kita catat dulu untuk perhitungan jam kerjanya. Atau jurnal untuk mencatat adanya perhitungan jam kerja. Nah, jurnal untuk mencatat adanya perhitungan jam kerja di sini, kita akan catat dulu di jurnal umum. Yang pertama, kita masukkan sesuai dokumen ini saja untuk buktinya 07 berarti 07 BKK gitu aja kita pakai karena tidak ada dokumen pendukung tentang perhitungan jam kerja, maka kita pakai ini saja ya, pakai yang ini ya keterangannya. Kemudian date-nya tanggal 22, kita buat Desember, kita buat tanggal jangan 22, tanggal 21 ya, ini tanggal 21. Biasanya perhitungan jam kerja sebelum setelah pembayaran atau sehari sebelum adanya pembayaran itu. 21 Desember 2021, keterangannya perhitungan jam kerja. Nah, lalu untuk jurnal perhitungan jam kerja di sini yang pertama kita akan membuat dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk menghitung beban jam kerja itu atau biaya gaji jam kerja itu, yaitu jurnalnya adalah wages and salaries. Wages and salaries ya, kode 5. Ya. Wages and salaries nilainya sama 8.800.000. Ya, wages and salaries pada wages and salaries payable ya. Kode 2 berarti yang ini. Ya, nilainya sama 8.800.000. Lalu jurnal yang kedua adalah pengalokasian beban gaji ini ke dalam barang dalam proses. Nah, jurnal yang kedua untuk pengalokasian beban gaji ke dalam barang dalam proses, berarti kita masuk ke good in process. Ya, good in process direct wages berarti yang ini nilainya sama 8.800.000. Ya, lalu kreditnya baru kita masukkan wages and salariesnya. Kita masuk kode 5 wages and salaries berarti yang ini. Ya, nilainya sama 8.800.000. Ya, seperti ini. Oke, setelah adanya perhitungan jam kerja ini kita rekod. Baru kita lakukan adanya pengeluaran kas untuk membayar biaya upah gaji tadi yang barusan kita hitung. Nah, untuk adanya pengeluaran kas ini kita masuk ke tab menu banking, kita masuk ke spend money. Oke, cash in bank pastikan di sini. Lalu di sini nomornya adalah 07 BKK. Ya, kemudian tanggalnya tanggal 22 Desember. Ya, jumlah yang kita keluarkan adalah 8.800.000. Oke, keterangannya di sini kita bisa masukkan pembayaran minggu ketiga. Oke, di sini kita gunakan akun wages and salaries payable. Kode 2. Wages and salaries payable berarti yang ini. Ya, use nilainya sama 8.800.000. Kalau sudah kita rekod. Oke, itu dokumen nomor 36. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 37. Di sini ada bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk di sini atas pelunasan piutang dagang. Karena kita terima uang dari pelunasan piutang dagang, di sini nilainya 64 juta. Ini ternyata ada uang muka penjualan ya 10 juta. Berarti kita lakukan dua pencatatan nanti. Ya, pencatatan penerimaan dan pencatatan adanya pengurangan dari uang muka ini. Oke, yang pertama untuk mencatat adanya penerimaan pelunasan piutang ini kita masuk ke tab menu sales, lalu masuk ke receive payment. Oke, customernya kita terima dari toko Sinar Jaya. Kita masukkan toko Sinar Jaya berarti yang ini. Use, otomatis di sini historinya muncul atau riwayat terjadinya piutang muncul, yaitu tanggal di sini tanggal 10 Desember ya. Nilainya adalah 74.250. Ternyata kita hanya menerima 64.250 sebelumnya karena ada uang muka 10 juta ini ya, karena adanya karena sebelumnya ada uang muka 10 juta sehingga yang kita terima sekarang hanya 64 juta, padahal sebelumnya nilai piutangnya itu adalah 74.250 ya. 10 juta sebelumnya ini sudah kita terima dulu
Oke, sekarang kita catat untuk penerimaan 64.250 ini. Kita masukkan nomor buktinya 05 garis miring BKM. Tanggalnya tanggal 21 Desember 2021. Yang kita terima di sini adalah 64 juta. 64 juta 250. Oke. Ya, kita klik di sini. Yang nilai kita terima, kita klik di kolom amount applied. Ya, kita tap ke bawah. Lalu setelah itu kita record. Ya, kita cancel. Nah, setelah kita catat nilai penerimaan kita, sekarang kita akan catat pengurangan untuk uang muka yang sudah kita terima terlebih dahulu, 10 juta. Kita masuk ke sales, tetap masuk ke enter sales. Ya, karena yang kita masukkan bukan penjualan tetapi uang muka penjualan, maka untuk layoutnya ini kita ganti dengan miscellaneous. Kita pilih layout, kita pilih miscellaneous. Oke. Ya, kita masukkan di sini customernya tadi adalah Sinarjaya. Oke, use. Ya, di sini kita masukkan nomornya 05 BKM. Tanggalnya 21 Desember 2021. Oke. Kita masukkan di sini keterangannya adalah pengurangan uang muka. Ya, di sini akunnya kita gunakan uang muka itu akan kita catat ke dalam prepaid income. Kode berapa? 1 ya. Prepaid income. Ya, kode 2 use. Oke, kita oke saja. Lalu untuk jumlahnya ini 10 juta, kita gunakan min 10 juta. Ya, seperti ini. Kita gunakan min karena otomatis adanya uang muka ini otomatis akan mengurangi nilai piutang seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Kita ignore saja. Ya, lalu kita masuk ke registernya. Kita register, kita masuk ke return ini ya, otomatis di sini lihat uang muka yang barusan kita masukkan masuk di sini. Oke, kita akan lakukan pengurangan uang muka ini atas piutang. Kita masuk ke apply to sell. Kita masukkan nomornya 05 BKM tanggal 21 Desember 2021. Oke, kita klik di sini 10 juta ini supaya hasilnya bahwa uang yang kita terima sebelumnya itu otomatis akan dianggap selesai gitu ya. Oke, klik seperti ini lalu kita tarik ke bawah lalu record. Ya. Ya, itu proses adanya penerimaan piutang dengan uang muka seperti ini. Oke, kita lanjut ke dokumen nomor 38. Ya, di sini ada faktur ya. Faktur ini ada transaksi kredit, tetapi di sini kalau kita lihat kopnya adalah PT Berkat Abadi. Berarti ini adalah pembelian kredit. Oke, transaksi pembelian kredit kita akan catat di tab menu purchase, masuk enter purchase. Oke, kita masukkan suppliernya Berkat Abadi, berarti yang ini. Oke, terminnya 2/10N30 sudah otomatis. Kita masukkan nomor buktinya. Nomor fakturnya adalah 229. Ya, tanggalnya 22 Desember 2021. Yang kita beli di sini adalah produknya Lakos, yaitu 100 kg. Ini untuk Lakos berarti yang ini. Ya, dengan harga pembelian di sini 87.000. Ya, sehingga totalnya di sini 8.700.000 dengan PPN 870 sehingga total hutang kita 9.570. 9.570. Oke, sudah sesuai dengan dokumen. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Benar? Oke, selesai. Dokumen nomor 38 kita masuk dokumen nomor 39. Oke, di sini ada faktur penjualan. Ya, ada penjualan kredit. Karena penjualan kredit berarti kita masuk ke tab menu sales, masuk ke enter sales. Di sini kita jual kepada Toko Yulinda. Klik Toko Yulinda. Ternyata di sini belum ada. Karena belum ada, maka kita buatkan baru untuk nama customernya new. Ya, kita masukkan namanya Toko Yulinda. Ya, tab. Oke. Ini kita buat aja C004. Ya, seperti ini. Kalau sudah kita oke, baru kita panggil Toko Yulinda. Oke, ini use.
Ya, di sini nomor buktinya 014 garis miring FP, tanggalnya 22 Desember. Oke. Karena ini penjualan, maka layoutnya kita ganti menjadi item seperti ini. Ya, kita di sini jual yaitu seragam olahraga 160. Ya, 160 ini seragam olahraga tadi adalah pesanan untuk TK020 ya. Ya, di sini kita jual 225.000. Ya, seperti ini totalnya 36 juta dengan PPN 3.600.000. Sudah sesuai, totalnya piutangnya 39.600.000. Oke, sudah sesuai ya, kita rekod. Selesai. Oke, itu dokumen nomor 39. Kita masuk ke dokumen nomor 40, itu adalah harga pokok pesanan atau perhitungan harga pokok dari barang yang kita jual nomor 39 ini. Jadi kartu harga pokok pesanan dokumen nomor 40 ini adalah gambaran harga pokok dari barang yang kita jual dokumen nomor 39 tanggal 22 ini. Oke, untuk mencatat adanya harga pokok pesanan, ini akan kita catat di jurnal umum, yaitu masuk ke akun record journal entry. Oke, kita masukkan untuk dokumen buktinya, kita masukkan pakai yang nomor 39014 garis miring FP, tanggalnya masih tanggal 22 Desember 21. Keterangannya adalah di sini kartu harga pokok atau harga pokok pesanan. Ya, jurnalnya di sini adalah cost of goods sold. Kita masuk kode 5. Ya, nilainya di situ kita lihat 26 juta. Ya, cost of goods sold pada finished good inventory. Nilainya sama 26 juta. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya. Saya rasa karena panjangnya durasi, sementara kita sampaikan dulu sampai pada bukti nomor 40. Untuk seterusnya kita akan coba sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.